Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama Bu Septiana. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga dengan berdoa pembelajaran pagi hari ini berlangsung hingga lancar. Untuk menambah cinta tanah air kita, jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan penuh semangat. Semoga anak-anakku selalu semangat dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini ya. Untuk presensi kehadiran, anak-anak bisa mengisi link di Google Form berikut ini. Sebagai bukti kehadiran anak-anakku pada pembelajaran pagi hari ini. Meskipun anak-anak tak belajar di rumah atau learning from home, anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku untuk kita semua, seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga selalu menjauhi kerumunan, agar virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Tentunya anak-anak sudah kangen kan? Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan juga segitiga sama kaki. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Adapun KD dari pembelajaran pagi hari ini adalah anak-anak, kita akan belajar bersama Bu Septiana pada pembelajaran pagi hari ini mengenai materi teorema Pythagoras. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pengertian teorema Pythagoras, yang kedua pembuktian teorema Pythagoras, yang ketiga yaitu pemecahan masalah teorema Pythagoras ini dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang pertama, di pengertian teorema Pitagoras, kita akan belajar benda-benda apa sajakah yang menggunakan dalil teorema Pitagoras. Yang kedua yaitu sejarah dari teorema Pitagoras itu sendiri. Oke, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar jembatan. Di sini ada gambar jembatan, ini menggunakan dalil Pitagoras. Nah, ini Ibu Septiana sudah beri segitiga. Ini merupakan gambaran dari teorema Pitagoras, penggunaan teorema Pitagoras. Ini juga piramida, dan ini juga ketika membuat atap sebuah rumah juga menggunakan dalil teorema Pitagoras. Nanti kita akan bahas dan kita akan buktikan. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah adanya teorema Pitagoras itu dan siapa sih penemu dari teorema Pitagoras itu? Simak saja. Teorema Pitagoras. Apakah kalian tahu ini teorema apa? Itu teorema Pitagoras. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini loh. Ternyata bukan Pitagoras yang pertama kali menemukan perhitungan teorema ini. Terus teorema Pitagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan penyataan teorema Pitagoras ketika Pitagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Kok bisa dinamakan teorema Pitagoras? Oke, sekarang kita kupas tuntas dulu deh mengenai sejarah Pitagoras. Nah, Pitagoras itu lahir di sebuah pulau, namanya Pulau Samos, yang berada di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah, namanya The Pythagorean. Nah, di sekolah ini Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang ia dirikan, dia mulai mengutak-ngatik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau yang sekarang kita sebut dengan Pythagorean triple. Terus kenapa malah Pitagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku? Pitagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Lalu Pitagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya ketika dia berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda Pitagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi loh. Sejak saat itulah pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pitagoras. Nah, sekarang udah paham kan kenapa teorema ini dinamakan Pitagoras? Paham, Bu.
anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pembuktian teorema Pitagoras. Nah, nanti kita akan membuktikan teorema Pitagoras baik secara modern dan juga menggunakan satuan. Yang kedua yaitu APM, alat peraga manipulatif teorema Pitagoras. Nanti kita akan membuktikan menggunakan sebuah media. Nah, pertama kita membuktikan teorema Pitagoras secara modern. Di sini ada bangun persegi dan juga 4 buah segitiga. Kita akan pindahkan ke bagian yang sisi kanan. Yang segitiga warna biru nanti kita akan pindahkan di sini warna pink, warna hitam dan juga warna kuning. Satu persatu kita akan pindahkan. Nah, ini sudah dipindahkan. Jadi di sini masih ada tersisa ini dan juga ini. Kira-kira ini apa ya? Nah, ternyata ini A kuadrat luasnya karena di sini adalah A dan juga di sini itu A. Luas dari sisi A yang panjangnya A berarti sisi kali sisi, berarti A kali A sama dengan A kuadrat. Sedangkan yang sebelah sini yaitu B kali B sama dengan B kuadrat. Nah, kita sudah menemukan kuncinya. Di sini luasnya C kuadrat dan di sini ada A kuadrat dan juga B kuadrat. Nah, apakah benar dari rumus teorema Pitagoras itu sendiri? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba kita lihat. Di sini ada C kuadrat dan di sini juga ada A kuadrat dan juga B kuadrat. C kuadrat ini hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Benar tidak? Tentunya benar karena yang ada di sini kan segitiganya masih terpencil seperti ini. Tetapi di sini sudah dikelompokkan dan ada hasilnya A kuadrat dengan B kuadrat. Ketika ini dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita akan buktikan dengan menggunakan teorema Pitagoras satuan. Nah, coba dilihat. Ini ada sebuah segitiga dengan masing-masing sisinya panjangnya 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Nah, coba dihitung bersama-sama ya. Ini sisinya 3, ini juga 3, berarti sisi kali sisi, 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan ini 4 satuan, ini juga 4 satuan, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, 9 ditambah 16 sama dengan sama dengan 25. Apakah benar yang ada di sini itu 25 juga? Coba dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, di sini 25. Nah, agar lebih cepatnya bisa menggunakan tadi seperti tadi, sisi kali sisi, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ternyata benar yang ada di persegi ini ditambah ini sama dengan luas yang ada di sini, di warna hijau ini. Nah, ketika ini yang warna hitam tadi ini ditambahkan yang warna biru, ternyata memang benar. Hasilnya benar-benar terbukti. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi yang sama yang di sisi miring. Artinya C kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dapat disimpulkan pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain.
Nah, untuk membuktikan teorema Pythagoras itu juga bisa menggunakan puzzle Pythagoras. Nah, berikut adalah puzzle Pythagoras. Mari kita simak langkah-langkah pembuktian menggunakan puzzle Pythagoras. Sekarang kita pindahkan kubu satuan dari persegi B ke persegi C. Sekarang kita pindahkan kubu satuan dari persegi A ke persegi C. Nah, ini terbukti bahwa penjumlahan persegi A dan B sama dengan persegi C. Anak-anak, tadi kita sudah belajar pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan puzzle Pythagoras. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih cara pembuatan puzzle Pythagoras itu sendiri. Nah, perlu anak-anak ketahui, anak-anak dapat juga melihat menggunakan YouTube berikut ini. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, pasangkan double tip pada sudut yang ada di styrofoam tipis. Buatlah pola sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu dipotong dengan menggunakan cutter. Jangan lupa dengan memotong hati-hati ya. Tambahkan mica pada bagian persegi yang paling besar untuk menempel nantinya. Lalu rapatkan styrofoam dengan cara memakai cutter.
gunting tulisan yang sudah di print out sebagai judul media pembelajaran. Potong styrofoam berbentuk kubus 3x3x3 sebagai satuan. Membuat sebuah pola pada kertas lipat merah dan juga ungu yang nantinya akan ditempel pada kubus satuan sebagai pembeda. Inilah hasilnya alat peraga manipulatif puzzle Pythagoras sebagai pembuktian teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pulang sekolah telah tiba. Aku sangat kesal dan lelah karena bus yang aku naiki kehabisan bensin. Jadi aku terpaksa harus turun sebelum tempat pemberhentianku. Akhirnya aku harus jalan kaki, padahal rumahku masih sangat jauh. Akhirnya aku sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja, tapi kenapa ayah seperti kebingungan? Akhirnya aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dengan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teorema Pythagoras yang aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Aku bertanya kepada ayah berapa tinggi dari atas tanah ke bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Kemudian ayah menjawab bahwa jarak tanah ke bak mobil adalah 90 cm dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pythagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi miringnya. Aku misalkan kondisi jarak yang membentuk segitiga siku-siku tersebut bernama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Maka untuk mencari nilai sisi miringnya, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat.
B kuadrat sama dengan 8.100 ditambah 160.000, sehingga B kuadrat sama dengan 168.100. Jika kita akarkan, hasilnya akan menjadi 410 cm. Nah, jika aku merubahnya ke meter, maka akan menjadi 4,1 meter. Aku menjelaskan kepada ayah bahwa ayah harus menggunakan papan dengan panjang 4,1 meter untuk dapat memindahkan mesin cuci tersebut ke bak mobil. Akhirnya, ayah menemukan papan dengan panjang 4,1 meter tersebut. Kemudian, aku dan ayah memindahkan mesin cuci tersebut dengan cara mendorongnya dari tanah ke bak mobil dengan menggunakan papan berukuran 4,1 meter yang dijadikan bidang miringnya. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Ternyata teorema Pitagoras bisa sangat bermanfaat. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita simpulkan bahwa sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya anak-anak dapat mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini melalui Google Classroom. Ibu sudah buat soal dengan menggunakan Google Form. Silakan anak-anak bisa mengerjakan selama 1 hari saja. Nah, anak-anak nanti ada skornya. Ketika anak-anak nilainya lebih dari 70, artinya anak-anak harus mengerjakan soal remedial. Sedangkan jika anak-anak nilainya kurang dari 70, harus mengerjakan soal remedial. Bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan juga anak-anak paham dan senang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan Bu Septiana. Selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu materi selanjutnya. Dan juga jangan lupa anak-anak untuk tugas rumah hari ini, yaitu anak-anak bisa membuat APM, alat peraga manipulatif, mengenai pembuktian teorema Pitagoras yang tadi Ibu sudah jelaskan dengan menggunakan alat yang sederhana yang ada di rumah masing-masing. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga menjadi pembelajaran yang bermakna. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Septiana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.